Selamat malam. Iya. Terima kasih Ibu sudah memberikan tadi pencerahan kepada teman-teman kami ya di tempat ini. Saya mau tanya Bu, Ibu kan di SD, ya kan? Nah, itu apa yang Ibu terapkan dalam meningkatkan kemampuan literasi anak-anak? Ya, jadi begini Pak, kebetulan saya ini mengajarnya di kelas rendah. Oh, ya. Jadi praktik baik, hal baik yang saya lakukan itu yaitu dengan membaca nyaring. Karena di kelas rendah itu pemahaman literasinya kan belum terlalu ini. Jadi dengan guru membaca nyaring, kita minta feedback dari anak-anak. Contohnya saya bawa buku non-teks. Di sela-sela pembelajaran biar anak-anak tidak bosan, kadang saya mengambil buku Pak. Kebetulan di kelas saya itu saya sediakan buku profesi saya sendiri. Oh, berarti di dalam kelasnya Iya, di lemari ya? Kelas, iya, di dalam kelas. Saya ambil buku di sudut baca, kemudian saya sebagai center, anak-anak duduk menghadapi saya, berhadapan dengan saya. Iya, iya Pak. Kemudian saya bacakan buku, kemudian setelah itu saya minta anak-anak feedback. Siapa saja tokohnya, siapa saja yang berperan di dalamnya, apa yang mereka lakukan, seperti begitu Pak. Jadi anak-anak itu ada ketertarikan karena biasanya kalau hanya disuruh membaca buku teks, mereka itu membacanya hanya sepintas. Kemudian kalau dibacakan buku bergambar, mereka tertarik. Pertama tertarik karena apa? Melihat gambar. Jadi seperti begitu Pak, praktik baik saya di kelas. Kalau Ibu mohon maaf, kita mengajar di kelas berapa? Saya di kelas 3 sampai kemarin, baru-baru ini di kelas 4. Kira-kira kalau menurut Ibu, misalnya kalau di SD itu kan kelas tingginya kan kelas 5 dan kelas 6. Kira-kira apa sih yang harus dia lakukan guru dalam rangka untuk meningkatkan, tadi Ibu sudah ceritakan karena dia di kelas rendah, jadi seperti itu. Kira-kira kalau di kelas yang tinggi, misalnya kelas 5, kelas 6 bagaimana? Kalau kelas tinggi ada yang namanya membaca pembelajaran Pak. Jadi tidak mesti mereka menggunakan buku non-teks. Buku teks boleh, membaca pembelajaran dengan cara membaca bersama. Guru membaca, murid mengikuti. Nah setelah mereka membaca, guru meminta mereka untuk menyajikan kira-kira apa yang sudah kamu baca dan apa yang kamu dapatkan dari bacaan tersebut. Istilahnya kayak pemahaman Pak. Oh begitu ya? Iya. Saya kan begini, karena saya juga walaupun bukan guru bahasa Indonesia, saya guru bahasa Inggris. Iya. Kan biasanya kalau kita membaca sebuah paragraf, kan kalau menurut saya dari cara kita membaca, kalau hanya membaca lurus saja tanpa kita manfaatkan itu tanda baca, koma, titik dan sebagainya, kan kita kadang-kadang tidak paham apa maksudnya setelah akhir kita membaca sebuah paragraf. Kalau menurut Ibu, apakah ada pengaruhnya dari penggunaan tanda baca dalam sebuah bacaan untuk memahami sebuah isi bacaan itu? Sebenarnya seperti begini Pak. Guru itu kan seperti yang sering orang bilang, guru itu kan role model Pak. Jadi anak-anak itu kalau misalnya membaca lurus saja, itu mereka tidak akan paham. Jangan membaca lurus, membaca mereka dengan sudah tahu titik di mana, koma di mana, maksudnya kayak begini. Titik kan kita harus berhenti. Iya. Kalau kita dapat koma, kita berhenti sejenak. Jadi biasa kalau saya Pak mengarahkan dibaca dengan teliti, seksama, pasti akan dipahami. Jangan membaca terlalu setelah Ibu terapkan itu, kan di sekolah itu kan dalam satu kelas itu kan pasti ada yang kemampuannya kan pasti ada yang cepat, ada yang mungkin sedang-sedang, tapi ada juga yang memang lambat sekali. Itu Ibu dalam menyikapi itu apa yang Ibu lakukan? Tidak bisa dipungkiri Pak. Di SMP saja ada anak yang belum bisa. Tidak bisa dipungkiri. Apalagi di kelas 6. Jadi itu ada yang namanya membaca berkelompok, dikelompokkan yang lebih lancar, yang setengah-setengah dengan yang belum lancar sama sekali. Jadi dikelompokkan Pak. Kalau yang belum lancar sama sekali,
dia sudah lancar, tergantung bukunya lagi. Jangan dikasih langsung buku yang kosakatanya sudah banyak. Oh iya, Seperti iya, begitu Pak. Pasti Mbaknya karena selama ini terus terang saja, apalagi kami kan di dinas pendidikan juga, apalagi kami di Konawe Selatan, memang untuk hasil asesmen itu memang kami agak keteteran ini masalah literasi ini dan numerasi. Nah sekarang saya ada satu lagi. Kita kan sekarang kan kurikulum merdeka. Oke. Ya, tentunya kan sebelum ibu mengajarkan ada semacam asesmen untuk memetakan itu siswa dalam kelasnya ibu. Ya itu setelah ibu melakukan asesmen dengan di kurikulum mereka itu kan ada namanya, saya biasa dengar metode diferensiasi atau pembelajaran diferensiasi. Ya ibu menerapkan itu di kelas itu kira-kira bagaimana untuk seperti tadi yang ibu sampaikan bahwa saya itu mengajarnya untuk meningkatkan kemampuan literasi seperti yang kita diceritakan. Jadi seperti begini Pak, kebetulan selama ini saya mengampu kelas 3. Semester ini diberikan kesempatan mengampu kelas 4. Jadi baru mendapatkan yang namanya kurikulum merdeka. Jadi kalau untuk murid selama MPLS ini kan saya mengadakan asesmen diagnostik non kognitif dan kognitif. Jadi di situ saya bisa lihat, saya bisa petakan. Oh murid ini dia bisanya di mata pelajaran ini, murid ini bisa di mata pelajaran ini, murid ini bisa di mata pelajaran itu. Jadi saya integrasikan ke literasi Pak. Bagaimana nanti ke depannya pada saat satu semester ke depan, bagaimana saya akan mengajar. Mungkin yang agak kurang di kognitif dan non kognitif, mungkin saya kasih ke depan dulu. Yang sudah bisa kasih ke belakang. Jadi akan berputar seperti begitu. Ya artinya saya pertanyakan itu Bu, artinya karena menurut saya kan basic saya guru. Iya, Kalau praktisi yang memberikan pencerahan kepada temannya, itu kan dia kan praktekkan langsung. Iya. Jadi kalau bukan praktisi kan dia berdasarkan teori, berdasarkan apa yang dia baca. Tapi kalau praktisi itu kan dia kan lakukan. Nah itu langsung. Jadi terima kasih sekali Bu. Sama-sama Pak, saya juga terima kasih diberi kesempatan kemarin. Diberi kesempatan penguatan literasi untuk yang raport pendidikannya rendah, sekarang diberi kesempatan yang raport pendidikannya tinggi. Insya Allah sekali Pak, terima kasih banyak. Terima kasih sekali. Terima kasih Pak. Ya.